Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman LP Mas Menteri, kembali lagi bersama saya Rilan Langsir Vanda dalam konten Livestock Education. Nah, jadi ada konten baru nih dari LP Mas Menteri, yaitu Livestock Education, yang merupakan konten di mana kita nantinya akan berbagi mengenai pengetahuan seputar peternakan. Seperti saat ini, saya sedang berada di Desa Batur, Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara. Salah satu dataran tinggi yang nggak jauh dari Dieng. Di sini suhunya sangat dingin. Dan teman-teman bisa lihat di belakang saya adalah peternakan domba Batur. Domba Batur ini salah satu jenis domba yang memiliki ciri-ciri sangat khas. Berbeda dengan domba yang lain, domba Batur itu memiliki wool atau bulu yang halus dan benar-benar sampai ke muka, sampai ke kaki, dan bulunya itu kelihatannya rapi gitu. Nah, untuk ciri-ciri yang lain bagaimana? Setelah ini akan kita tanyakan langsung kepada owner peternakan ini. Jadi ikuti terus keseruannya. Ya teman-teman, saat ini saya sudah bersama Mas Rozan selaku owner dari peternakan ini. Nah, nama peternakannya apa dan lain-lain nanti akan kita tanyakan langsung kepada ownernya saja. Selamat pagi berarti ya, selamat pagi Mas Rozan. Pagi-pagi Mas. Iya, jadi sebelumnya mungkin boleh perkenalan dulu nih Mas. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sayyid Rozan. Saya dulu sempat mendaftar di Unsud, tapi ternyata ditolak dong. Nah, akhirnya hari ini saya kedatangan teman-teman dari Unsud, adik kelas juga. Yeah. Jadi di sini saya diberi amanah oleh Allah untuk mengelola dari peternakan domba Batur, yaitu Dombat Kencana Farm. Dombat Kencana Farm. Berarti nama peternakannya Dombat Kencana Farm. Ya, Mas. dombat itu kan Domba kepanjangannya Batur. domba Batur, Oh, iya, kencana iya. itu nggak emas, kemudian farm. Dombat Kencana Farm teman-teman namanya. Dan tadi ya udah kita lihat bersama ya gimana dombanya, keren-keren banget, lucu-lucu banget, dan sangat banyak populasinya. Nah, tapi sebelum sebanyak ini Mas Rozan, Yeah. pasti kan perjalanannya nggak mudah ya. Oke. Awal mula Dombat Kencana Farm ini ada tuh bagaimana dulu, Mas? Jadi awal mulanya itu bapak dari bujang sampai mutu itu memang kesehariannya hobinya itu ngarit. Jadi bapak mulai ngarit itu dari tahun 71. Nah, kemudian mulai peternak domba biasa atau domba lokal khas Batur dulu, yaitu domba ekor tipis. Kemudian domba ekor tipis, kemudian sempat sapi juga. Nah, kemudian pada tahun 84 itu ada bantuan banpres dari Pak Harto, karena memang dulu Pak Harto itu kan cenderung fokus ke rakyat kecil, yaitu ke peternakan dan pertanian. Nah, kemudian melihat lokasi Batur yang mungkin cocok untuk budidaya domba Batur, kemudian masyarakatnya banyak yang bertani, banyak yang beternak, itu akhirnya ada bantuan 10 ekor domba merino dengan tujuan untuk dikawin silang atau memperbaiki genetik domba pada waktu itu. Kemudian selang beberapa waktu itu adanya penelitian dan lain sebagainya. Tahun 2003 kelompok mantap, yaitu kelompok kami, Kelompok ternak nih. kelompok ternak Mantap. Jadi kelompok ternak mantap itu salah satu kelompok tertua sampai saat ini masih aktif. Nah, itu pada tahun 2003 mengikuti kontes kelompok tani di Magelang kalau nggak salah. Itu mendapat juara 1 karena membawa membawa domba Batur gitu. Jadi beberapa kelompok tani ada bermacam-macam membawa khas daerahnya, kemudian kelompok mantap membawa domba Batur. Nah, alhamdulillah juara 1. Nah, kemudian setelah itu banyak penelitian, banyak kunjungan dan lain sebagainya, dan salah satunya itu dari rektor teman-teman semuanya dulu sempet sering ke Batur gitu. Iya. Sering kandang sini juga. Prof Sodik itu udah sering sini ya? Ya, nggak asing sama kandang sini. Jadi tunggu kehadirannya lagi, Prof. Oh iya, ini Prof, kalau Prof lihat video ini sangat dinanti-nanti untuk datang lagi ke Dombat Kencana Farm. Jadi udah lama banget ya Mas sebenarnya dari dulu awalnya bantuan zamannya Pak Harto, domba merino. 84. Berarti sebelum itu masih
domba lokal semuanya. Domba lokalnya gembel-gembel yang Domba kayak gembel. kita lihat buat potongan lah, Iya. apa buat sate dan lain sebagainya. Baru saat itu udah domba merino, mulai persilangan sampai akhirnya jadi domba batur ya mas. Iya. Nah, kalau boleh tahu awal kok bisa disebut domba batur itu kan nggak langsung misal pengen namain domba batur tiba-tiba langsung berubah, tapi Nggih. perjalanan juga itu mulai dikenal dengan istilah domba batur itu tahun berapa mas di sini? Oh, jadi membawa nama domba batur itu berkisar tahun awal 2000-an atau Awal akhir 2000-an. 90-an. Nah, itu kan ada berbagai macam domba kayak Garut, kemudian Iya. kayak Priangan, kemudian ada PE Kali Kesing dan lain sebagainya. Itu domba Hasana, kemudian Purbalingga itu ada kambing apa ya namanya? Yang kambing Kambing hitam itu. kecobong. Nah, kecobong. Jadi berbagai macam daerah itu mempunyai jenis domba masing-masing. Nah, kenapa dinamain domba Batur? Karena dulu bantuannya itu sebenarnya kedua daerah, yaitu di Batur dan juga Kali Bening. Kali Nah, Bening. iya, tapi Kali Bening itu enggak apa ya? Enggak berjalan. Berjalan sesuai tujuan dari bantuan tersebut. Nah, mungkin domba-domba yang ada Kali Bening itu pelan lari ke Batur. Kemungkinan. Nah, makanya sekarang domba Batur itu menyeluruh di Indonesia. Itu awal mulanya pasti dari Batur. Nah, kemudian dapat SK kementerian bahwa domba Batur itu sudah berbeda dengan domba merino itu tahun 2011 kalau nggak salah. 2011. Teman-teman nanti searching aja di Google itu udah ada, kalau nggak salah 11 Juni atau Juli 2011 itu dapat SK kementerian. Ya. Berarti sekarang udah diakui negara lah resmi kalau ini benar-benar domba batur, Domba Batur. beda sama domba merino dan lain-lain ya. Oke. Nah, tapi kalau secara itu kan mungkin secara garis keturunan, persilangan dan lain-lain mas. Kalau secara ciri-ciri itu, tadi kan yang saya lihat di depan, ciri-cirinya itu dombanya bulunya memang halus, terus sampai ke muka gitu mas. Tapi ada ciri-ciri yang lain nggak mas yang unggul dari domba batur ini? Jadi yang paling unggul dari domba Batur itu yang pertama di bulu. Jadi tidak bisa diapusi, tidak bisa dibohongi bahwa bulu domba Batur itu salah satu keunggulan dari domba Batur itu sendiri. Karena ciri-ciri fisik yang tidak dimiliki oleh domba-domba lain ya di bulu, terutama di bagian kepala. Sehingga banyak peternak, kemudian banyak orang, banyak masyarakat awam menyebutnya itu domba sondesit karena memang tipenya itu domba jinak, domba nurut, kemudian agresivitasnya tidak seperti domba Garut. Nah, domba ini itu banyak dibudidayakan di peternak-peternak untuk memperbaiki genetik dari domba lokal biasa kembali ke zaman dahulu di berbagai daerah. Karena apa? Karena berbagai peternak itu mau impor, harganya terlalu tinggi sehingga bertahap untuk melihara domba Batur, kemudian dikawin silang, kemudian di berbagai macam wisata edukasi itu nggih banyak, kemudian di Gendraloka itu Gendraloka ngambil dari sini juga. Dari sini juga ya. Pak Slamet itu dokternya Irfan Hakim beberapa kali main ke sini, kemudian di Juruk Solo, kemudian berbagai macam wisata itu domba Batur biasanya jadi daya tarik wisata tersebut gitu. Iya, berarti memang dombanya pun nggak dipelihara nggak cuma untuk konsumsi ya mas, banyak yang untuk kontes, domba mungkin penghobi seperti itu ya mas. Walaupun nanti ketika populasi sudah banyak itu sebenarnya tujuan akhir dari ternak ke pedaging. Iya, untuk pangan juga ya. Nah, kemudian nanti ketika mungkin mesin dan lain sebagainya sudah modern, mungkin bisa dimanfaatkan bulunya karena sementara ini bulunya belum dimanfaatkan secara optimal. Masih jadi limbah, kemudian banyak yang bertanya untuk penjualan untuk manfaatan tapi tidak dimanfaatkan secara optimal karena sebenarnya manfaat bulu ini jadi isi bantal, kemudian jadi kerajinan dan lain sebagainya banyak, tetapi prosesnya terlalu mahal jadi hasilnya belum nutup untuk kebutuhan prosesnya tersebut. Padahal itu potensial sekali sebenarnya mas ya. Potensial, produksi si domba ini kan
Banyak juga ya bulunya. Sebulan sekali potong ya Mas kalau nggak salah. 6 bulan. Oh, 6 bulan. Gaji 6 bulan sekali, satu ekor Satu itu ekor 6 kurang bulan. lebih untuk bersih 1 kilo 1 kilo per ekor. per ekor. Belum kalau 100 ekor dah kali 100 itu. Kintal. Sekintal itu kan bulunya sebenarnya sangat prospek dijadikan isian bantal dan lain sebagainya. Nah mungkin kalau ada teman-teman yang punya peminatan khusus dalam bidang pemanfaatan bulu domba, bisa banget nih kerjasama sama Mas Rozan untuk biar semua hasil ternak itu benar-benar optimal dimanfaatkan, nggak cuma dagingnya aja atau tenaganya aja, tapi bulunya pun iya, bahkan nanti kotorannya pun bisa dimanfaatkan sebagai pupuk. Terpadu. Iya bisa. Nah Mas Rozan kan sampai saat ini masih memilih untuk beternak domba batur, bahkan mayoritas lah yang ada di kandang ini Mas. Paling ada sedikit domba Texel mungkin Mas ya. Domba Texel ada beberapa. Jadi satu kandang itu saya gunakan buat eksperimen. Jadi eksperimen beberapa jenis domba. Kalau yang lain eksperimen untuk mengejar bobot. Oh, iya. Kalau saya eksperimen untuk mengejar clear atau warna. Oke, karena saya senang yang unik-unik sebenarnya. Iya. Berarti ada satu kandang khusus yang macam-macam jenisnya. Dari Garut, Texel, lokal, Suffolk, Merino. Oh iya iya. Dan sejauh ini memang yang potensinya paling bagus itu kalau dari penelitian Mas Rozan ini apa Mas? Karena domba ini larinya ke selera. Iya. Oke, jadi masing-masing mempunyai pasaran yang berbeda-beda iya, gitu. iya. Jadi domba yang hitam, domba yang clear panda, kalau teman-teman sekarang banyak yang di media lah, Clear media domba panda dan lain sebagainya, itu nggak hanya larinya ke kolektor. Kolektor. Nah, kemudian kalau yang domba batur mempunyai postur besar, itu nanti larinya ke apa namanya, dikawin silang, dikawin silang sama domba lokal dan lain sebagainya. Tapi kalau semisal pure domba batur, itu biasanya peternak yang ingin mengembangkan domba batur. Karena lucunya, karena apa ya? Kalau beberapa peternak itu melihat domba doyan makan itu seneng, jadi di situ. Nah, beberapa peternak juga menjadikan domba batur jadi domba pemakan limbah. Oh iya. Oke, pemakan limbah, maksudnya limbah bukan Sisa pasir pangan dan lain sebagainya, tapi sisa pakan domba yang lain. Bahkan ada sisa pakan sapi dikasih domba pun ada. Dan domba batur suka juga ya. Oke, jadi salah satu domba yang nggak milih-milih dalam hal pakan. Nah, dalam hal pakan juga ini saya lihat tadi pakannya itu sedikit unik teman-teman. Jadi bukan rumput konsentrat, tapi malah kubis ya Mas kalau di sini sebutnya. Nah itu gimana Mas terkait pakan? Apakah sehari-hari dikasih kubis saja atau bagaimana Mas? Nah, jadi pakan ini domba batur tidak ada yang dihindari. Maksudnya semua hijauan itu dimakan, baik wortel, kemudian kubis, kemudian rumput dan lain sebagainya itu dimakan. Makanya ketika orang ngarit di sini itu semua hijauan daret. Bahkan misal legum-leguman pun mau dia. Nah, kenapa tidak sentrat? Mungkin teman-teman banyak yang bertanya. Karena yang pertama di Batur sendiri itu bisa dibilang surganya pakan hijauan. Sehingga ketika memanfaatkan sentrat, otomatis nanti cost-nya terlalu tinggi. Karena Batur jauh sama perkotaan, kemudian ketika menggunakan sentrat membutuhkan transportasi lagi, tenaga lagi dan lain sebagainya. Jadi sentrat biasanya kalau farm kami tak gunakan buat lepas sapi induk, bunting besar sama menyusui. Kalau semisal sudah koloni sama jantan, kami tidak tambah sentrat. Full hijauan semua ya Mas. Itu tadi untuk pakan ya teman-teman. Karena memang Batur ini kan untuk akses ke kotanya juga lumayan jauh ya Mas. Jadi untuk pengiriman 1,5 jam ya. Untuk pengirimannya kan juga nanti mahal ya kalau sentrat. Dan hijauannya di sini melimpah, nggak kayak di perkotaan. Di sini di mana-mana ada hijauan. Jadi untuk pakan hijauan itu sangat tercukupi ya Mas. Walaupun pertumbuhan dari rumput kayak odot, pakcong dan lain sebagainya itu berbeda sama di kota. Kalau di sini cenderung apa ya? Pertumbuhannya lambat atau lebih lambat kalau bahasa sini. Iya. Jadi bentuknya aja sudah nggak sesegar di kota. Mungkin karena pengaruh suhu atau apa itu Mas?
pengaruh suhu. Suhu ya, Nggih, itu yang paling realistis karena kalau kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama peternak yang lain, kalau melihat kondisi tanah otomatis sini lebih subur daripada perkotaan. Kemudian kalau kondisi kecukupan mineralnya itu otomatis di sini juga lebih cukup bagus. juga karena untuk hortikultura bagus. Nah, yang tidak dimiliki oleh kota itu suhu dan mungkin di suhu. Oh iya. Mungkin Kemungkinan besar ya. jadi bisa jadi penelitian juga untuk mahasiswa Oh unsur. iya. Nah, Mas Rozan juga yang saya tahu ya, Mas Rozan itu kuliahnya di agrotek ya Mas. Iya, Benar. betul. Nah, jadi terkait tanaman itu beliau sudah expert lah ya. Enggak juga. Jadi saya malahan cenderung lebih memahami domba daripada peternakan pertanian. Karena saya cenderung kehidupannya di kandang daripada menjadi seorang petani. Oh, iya. Jangan-jangan dulu pas ke Unsud ke peternakan Mas? Iya, dulu saya daftar IPB, UGM sama Unsud, tetapi semua menolak saya. Dan alhamdulillah sekarang bahan kedatangan dari IPB, dari Unsud, dari UGM. Memang jalannya sudah diatur ya. Iya. Nah, kalau nanya-nanya kalau boleh Mas, nanya-nanya masalah mungkin bisnis dalam hal bisnis. Tadi kan pemeliharaan. Kira-kira untuk memulai peternakan domba Batur itu biar jalannya nggak terlalu susah dan kalau misal kita dari 1 ekor 2 ekor kan panjang banget susah banget ya Mas. Itu butuh modal berapa sih untuk memulai Mas? Jadi untuk memulai itu kalau versi orang beda-beda. Beda-beda. Nah, apabila teman-teman lihat YouTube itu bahkan kadang-kadang banyak yang tergiur karena untung dan lain sebagainya. Apalagi namanya milenial itu kalau nggak untung ya nggak mau terjun. Nah, makanya yang pertama itu saya mau bilang dia yang mau beternak itu suka terlebih dahulu, suka sama ternak. Nah, nanti kalau orang udah suka otomatis ngelakoni itu telaten, kemudian orangnya ya benar-benar mencintai pekerjaannya lah, orang kor nang batin punya uang kemudian terjun, tidak memiliki basic, tidak memiliki hobi, orang seneng nanti ujung-ujungnya rugi sedikit langsung menyerah. Nah, kalau saya emang dari dulu suka domba. Nah, ini cerita terlebih dahulu, itu saya sempat terjun ke dunia domba tahun 2020 setelah saya masih masa kuliah. Saya rugi awal beli domba yang seharusnya harga domba kurang lebih 7-8 juta. Karena saya senang itu saya beli dengan harga 15 juta. 2 kali lipat dan banyak orang yang memberi masukan ya ngece dan lain sebagainya. Nah, di situ yang nggak masalah, namanya belajar pasti ada proses bukan dapusi tapi kurang teliti dalam hal beli. Kemudian nanti ada kematian dan lain sebagainya, itu perlu difikirkan. Jadi mau beternak bukan hanya melihat untungnya tapi resiko-resikonya harus diperhatikan. Karena beternak domba ya resikonya mesti jutaan. Nggak hanya kayak beternak cupang yang mungkin 5.000, 10.000 dan lain sebagainya. Kalau domba sekali tepar ya bisa tepar walaupun tidak sebesar sapi. Kalau sekarang sapi lagi menjadi PR di dunia peternakan karena beberapa penyakit. Nah, kemudian kalau berbicara masalah tadi modal ya. Modal itu kami nggak bisa memberi masukan karena masing-masing orang memiliki kemampuan yang berbeda. Jadi dirinya mau langsung terjun dengan totalitas banyak atau bertahap. Yang penting ketika saya bercerita sama saya, mesti saya bilang ketika membeli pejantan jangan setengah-setengah. Kualitas kualitas jantan jangan setengah, baik domba Batur. Kemudian mungkin ketika yang ekonominya baik, impor dan lain sebagainya nggak masalah, itu pilihan hidup. Nah, karena apa? Karena jantan itu benar-benar mempengaruhi kualitas dari betinanya. Nah, karena pengeluaran jantan, semisal pengeluaran jantan mahal-mahalnya 30-50 juta,
Itu udah yang kualitas bagus gampangannya. Kita jor-joran aja di jantan. Iya. Nah, kemudian betina harga 5 jutaan lah. Harga 5 juta dalam satu masa periode 7 bulan sekali ya. 7 bulan 5 ekor beranak, satu ekornya ya 3 juta lah anaknya atau 2 juta. Itu masa satu periode udah hampir nutup, bahkan ketika ada yang beranak 2 udah nutup. Oke, asalkan tidak dihitung proses awalnya. Tapi kalau prosesnya dari sentra darinya dihitung dan lain sebagainya, ya bonjrot, karena yang namanya peternak itu bisa dihitung untung ketika ternaknya sudah banyak. Hanya kalau masih 1-2 ekor bisa dibilang menjadi ekonomi sampingan. Jadi sejauh ini saya belum melihat yang di bawah 10 ekor jadi ekonomi utama. Paling hanya untuk nutupi kebutuhan. Tabungan. Biasanya tabungan itu kan prosesnya tidak dihitung, jadi kayak ngaritnya tidak dihitung dan sebagainya. Udah menang seneng gitu. Nah, untuk Mas Rozan sendiri terkait biaya operasional di sini ada berapa ini Mas? Pegawai anak kandang? Pegawai 3 orang anak kandang. Kalau harga Mas, kalau boleh tahu, khususnya di peternakan domba kencana ini, yang dijual itu kan bakalan ya? Iya, cenderung bakalan. Yang jual bakalan kisarannya dari harga berapa sampai berapa Mas, kalau boleh tahu? Kalau peranakan sendiri itu kami range harganya untuk yang standar itu 2,5 sampai 4 juta. Kemudian yang bagus 4 sampai 5, kemudian yang super di atas 5 per ekornya. Nanti tergantung kualitasnya seperti apa, nanti menyesuaikan harganya. Berarti ada 3 kelas ya. Yang biasa itu 2,5 sampai yang standar ya. Standar. Kemudian yang bagus itu 4 sampai 5. Nanti kan masing-masing kelas itu ada perbedaan di ciri fisiknya. Walaupun secara posturnya mungkin hampir sama, tapi fisik di bulunya itu yang membedakan. Dan orang-orang yang beli mungkin yang super itu biasanya diperuntukkan untuk hobi ya Mas, kontes. Iya, yang pertama mesti hobi. Iya. Lumayan ini ya, prospek juga. Anakan sudah paling murah aja 2,5 ya Mas. Iya. Usia berapa bulan itu Mas? Usia 3-4 bulanan. 3-4 bulan. Luar biasa teman-teman. Bisnis domba batur ini kalau dijalankan dengan baik, walaupun sudah mungkin kita jor-joran di awal beli pejantan yang bagus sekalian, tapi anak-anakannya pun tidak mengecewakan lah harganya ya Mas. Dan itu stabil terus sampai sekarang. Namanya pasar itu kan fluktuatif, jadi kita tidak bisa memainkan harga pasar. Apalagi saya kan basicnya peternak bukan pedagang. Jadi otomatis yang menyesuaikan, makanya saya jarang update. Sekarang jarang update di sosial media, termasuk YouTube. Hanya saya YouTube itu 1 minggu bisa 2 kali konten. Sekarang udah hampir setengah tahun saya nggak konten. Karena satu dan lain hal, terutama itu untuk stok di kandang yang jarang. Iya. Oh iya teman-teman, jangan lupa juga kalau mau tahu lebih dalam mengenai domba batur bisa subscribe channel Domba Batur ya Mas. Domba Batur official, masalah. Atau ke Instagramnya Mas Rozan. Domba Batur juga. Domba Batur juga. Bisa teman-teman kunjungin untuk info-info yang lebih dalam lagi mengenai domba kencana farm ini. Tapi lebih mantep ya langsung main ke kandang. Nah, boleh tuh. Sosial media nggak mesti berarti update. Mas Rozan ini open kalau ada teman-teman pengen belajar main ke kandang? Iya, bebas tanpa dipungut biaya apapun teman-teman. Luar biasa. Oh iya, dan selain itu juga sering ya Mas untuk kunjungan anak-anak sekolah dan lain-lain ke sini ya? Iya, jadi apa ya bahasanya kayak pembelajaran di luar ruangan. Baik SD, TK, PAUD itu sering. Luar biasa Mas. Nah, Mas Rozan mungkin boleh diberikan closing statement untuk teman-teman yang mahasiswa khususnya yang pengen mulai beternak atau pengen terjun di dunia domba batur. Jadi saya sebenarnya nggak pandai buat closing statement karena saya tukang ngarit teman-teman. Jadi mungkin nanti kalau bahasanya belibet ya ngapurane. Ya. Jadi intinya untuk peternak atau mahasiswa yang mau terjun ke dunia peternakan, itu yang pertama teman-teman harus suka terlebih dahulu kepada
bidang yang ditekuni, jangan setengah-setengah, karena namanya kehidupan di luar kampus mungkin beda nih sama di kampus. Karena kampus dibiayai orang tua dan lain sebagainya, tapi otomatis teman-teman nanti hidup mandiri, mau beternak ya monggo, mau apa ya monggo. Yang penting ketika mau beternak itu dilihat dulu untuk resiko-resiko yang dijalani. Jangan hanya melihat emasnya aja, melihat suksesnya aja, tetapi lihat kematiannya, lihat ruginya, lihat harga pakan yang tinggi, itu harus jadi pertimbangan. Tapi kalau teman-teman sudah mantep, oke, monggo jalan-jalan, sama-sama berjuang di dunia pertanian dan peternakan, karena sejatinya dunia peternakan dan pertanian tidak melulu soal kotor, tapi insya Allah kotor tersebut harum wangi uangnya gitu teman-teman. Karena nggak ada wangi uang, otomatis para milenial nggak mau terjun di dunia peternakan, lebih seneng di kantor nih. Seneng di kantor, baju rapi, koko dasi dan sebagainya gitu. Mungkin sekian dari saya. Oke, terima kasih banyak Mas Rozan untuk waktunya. Sudah diizinkan untuk main. Mungkin sekian ya teman-teman untuk kita bincang-bincang bersama owner Mas Said Rozan. Terima kasih Mas, sehat selalu, sukses selalu. Ya, itu tadi perbincangan saya bersama owner dari Domba Kencana Farm, Mas Said Rozan, terkait bisnis domba batur yang ada di samping kita ini. Nah, untuk lebih lengkapnya bagaimana teman-teman pengen tahu mengenai Domba Kencana Farm, ilmu tentang domba batur, bisa teman-teman kunjungi YouTube dari Domba Batur Official atau Instagram juga Domba Batur Official, atau bisa teman-teman datang langsung ke peternakannya yang berada di Kecamatan Batur, Kabupaten Banjarnegara, tepatnya ada di samping gedung Aisyah. Oke teman-teman, sekian dari konten kali ini Livestock Education. Semoga ilmu-ilmu tersebut bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Salam Persma Totalitas.